Halo sahabat jantung sehat, di video ini kita akan membahas sesuatu yang bisa mengancam siapa saja dan kapan saja, yaitu serangan jantung. Saya Dr. Muhammad Andi Yasin, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan kardiologi intervensi, dan ini adalah sesi KPK, di mana kita akan belajar mengenali penyakit atau kelainan jantung, mempelajari bagaimana proses dan apa saja yang bisa menyebabkan terjadinya hal tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita mengendalikan dan mencegah agar hal tersebut tidak terjadi pada kita atau orang-orang kesayangan kita. Serangan jantung terjadi ketika aliran darah ke otot jantung tiba-tiba melambat atau bahkan berhenti akibat penyumbatan mendadak di pembuluh darah jantung. Paling sering akibat plak kolesterol yang pecah dan membentuk bekuan darah. Gejalanya antara lain nyeri dada di bagian tengah atau dada kiri, bersifat tumpul seperti tertekan benda berat atau rasa seperti diremas. Nyeri bisa menjalar ke lengan kiri, rahang, punggung, atau ulu hati. Durasi nyeri umumnya lebih dari 10 menit dan tidak membaik dengan istirahat. Nyeri juga tidak bertambah atau berkurang jika ditekan atau digerakkan. Seringkali nyeri disertai dengan keringat dingin, rasa mual atau muntah, berdebar, atau rasa ingin pingsan. Namun, kadang-kadang gejala yang tidak khas juga bisa dikeluhkan, seperti lelah yang ekstrim, pusing, nyeri di ulu hati, atau bisa juga keluar keringat dingin tanpa nyeri dada. Gejala yang tidak khas ini lebih sering terjadi pada wanita, usia lanjut, dan penderita diabetes. Jadi, ingat ya, kalau ada hal-hal berikut ini, segera bawa ke rumah sakit. Kemungkinan ini suatu serangan jantung sangat tinggi, dan kalau telat ditangani, bisa fatal akibatnya. Penyebab utama yang paling sering dari serangan jantung adalah plak di pembuluh darah jantung yang kita sebut aterosklerosis atau penumpukan kolesterol. Dan plak tersebut mendadak pecah atau robek. Hal ini memicu proses penggumpalan darah yang bisa membuat aliran darah di pembuluh darah jantung melambat dan bahkan bisa berhenti total. Jika aliran darah berhenti, berikut proses yang terjadi. Dalam 10 menit pertama, sel-sel otot jantung mulai kekurangan oksigen. Fungsi listrik jantung mulai terganggu. 10 menit berikutnya, kerusakan sel semakin berat, rasa nyeri dada semakin intens. Dalam 40 menit, mulai terjadi kematian sel-sel otot jantung yang kita sebut nekrosis. Bagian jantung yang mati tidak dapat pulih kembali. Di atas 40 menit, area kerusakan meluas. Kontraksi jantung melemah drastis. Inilah alasan mengapa serangan jantung disebut time is muscle. Semakin lama aliran darah terhenti, semakin banyak otot jantung yang mati. Tanpa penanganan cepat, seperti angioplasti atau obat penghancur bekuan, kondisi ini dapat berujung pada gagal jantung akut, di mana jantung tidak mampu memompa darah, aritmia fatal seperti ventricular fibrillation yang menyebabkan henti jantung, shock kardiogenik, tekanan darah turun sampai organ-organ lain gagal berfungsi. Perpaduan ini bisa membuat serangan jantung menyebabkan kematian dalam hitungan menit. Ada satu hal penting yang perlu kita pahami bersama. Serangan jantung hampir tidak pernah terjadi secara tiba-tiba tanpa sebab. Sebagian besar kasus terjadi karena faktor-faktor tertentu yang perlahan menumpuk dari waktu ke waktu. Kabar baiknya, banyak dari faktor tersebut sebenarnya bisa kita kendalikan dan perbaiki. Dengan memahami dan mengelolanya sedini mungkin, kita bisa menurunkan risiko serangan jantung secara signifikan. Kita mulai dari faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan, seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat sakit jantung di keluarga. Sedangkan, faktor risiko yang bisa kita kendalikan antara lain merokok. Tidak dibedakan antara rokok biasa atau rokok elektrik. Kolesterol baik yaitu high density lipoprotein atau kolesterol jahat yaitu low density lipoprotein.
Tekanan darah, kadar gula darah, berat badan, aktivitas fisik, dan tingkat stres itu semua bisa kita kendalikan. Seberapa besar pengaruhnya kontrol faktor risiko ini berdampak dengan penurunan risiko terjadinya serangan jantung? Kita bahas di sesi akhir ya. Coba tebak, kapan serangan jantung lebih sering terjadi? Pagi atau malam hari? Tulis di kolom komentar ya. Dari kepustakaan dikatakan, serangan jantung lebih sering terjadi di pagi hari. Karena saat kita bangun, hormon stres meningkat, tekanan darah naik, dan darah jadi lebih mudah menggumpal. Kombinasi ini membuat plak di pembuluh darah lebih mudah pecah dan menimbulkan serangan jantung. Selain itu, serangan jantung sering terjadi pada saat aktivitas berat, seperti olahraga kompetitif, latihan fisik yang berat, ataupun mengangkat benda yang sangat berat. Saat emosi ekstrim, baik marah maupun tertawa yang berlebihan, dapat memicu pecahnya plak pada pembuluh darah jantung. Tapi, harus diingat, 20-40% serangan jantung juga bisa terjadi pada saat pasien sedang istirahat atau bahkan sedang tidur, terutama pada pasien yang memiliki resiko yang belum terkontrol. Seberapa besar kontrol dari faktor risiko ini menurunkan risiko serangan jantung? Berikut datanya. Jika Anda berhenti merokok, bisa menurunkan risiko hingga 50% dalam 1 tahun dan hingga 70% dalam 5 tahun. Menurunkan kolesterol LDL 38 poin bisa menurunkan risiko hingga 22%. Mengontrol tekanan darah Anda turun 10 poin, menurunkan risiko hingga 25%. Mengontrol gula darah Anda juga bisa menurunkan risiko hingga 20%. Olahraga atau aktivitas fisik 150 menit tiap minggunya menurunkan risiko hingga 30%. Menurunkan berat badan, 10% turun berat badan bisa menurunkan risiko hingga 25%. Pola makan yang sehat bisa menurunkan risiko Anda hingga 30% loh. Mengurangi stres dan tidur yang cukup juga bisa menurunkan risiko 20%. Jika semua faktor risiko ini bisa kita kontrol, lebih dari 90% serangan jantung dapat dicegah. Untuk pemeriksaan lanjutan jantung, berikut adalah panduannya. EKG atau elektrokardiogram dilakukan bila ada keluhan nyeri dada, jantung berdebar, sesak nafas, atau pada pasien dengan faktor risiko yang tinggi. Sebagai pencegahan pada orang sehat tanpa gejala atau faktor risiko, tidak wajib dilakukan rutin, tetapi baik dilakukan 1 kali sebagai baseline, terutama usia di atas 40 tahun atau memiliki faktor risiko. Diulang bila ada keluhan baru, setelah serangan jantung, atau untuk evaluasi terapi. Ekokardiografi atau USG jantung dilakukan bila ada keluhan sesak nafas, bengkak di kaki, tekanan darah lama tidak terkontrol, atau kecurigaan kelainan jantung. Sebagai pencegahan, baik dilakukan 1 kali pada usia di atas 40 tahun, atau bila memiliki hipertensi atau diabetes. Diulang 1-2 tahun pada pasien dengan hipertensi, diabetes, atau kelainan jantung, atau lebih cepat bila ada keluhan. CT scan jantung atau calcium score dilakukan untuk screening penyempitan pembuluh darah jantung pada orang usia 40-70 tahun dengan risiko jantung yang sedang sampai tinggi. Diulang biasanya setiap 3-5 tahun atau lebih cepat bila risiko meningkat atau muncul gejala baru. Tes darah seperti profil lipid, gula darah dilakukan mulai usia di atas 20 tahun, lalu diulang berkala. Untuk pasien risiko tinggi, periksa setiap 6 bulan. Untuk orang sehat, cukup 1 tahun. Treadmill test atau uji latih jantung dilakukan bila ada keluhan nyeri dada yang mengarah ke angina untuk evaluasi fungsi jantung saat aktivitas. Untuk pencegahan dapat dipertimbangkan pada usia di atas 40 tahun dengan faktor risiko merokok, hipertensi, kolesterol tinggi meskipun tidak bergejala. Dan diulang bila ada gejala baru atau untuk monitoring pasien dengan riwayat penyakit jantung. Ketika seseorang mengalami serangan jantung, setiap detik sangat berharga. Ingat bahwa time is muscle. Artinya, semakin lama aliran darah tersumbat,
semakin banyak otot jantung yang mati. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan. Segera cari pertolongan medis. Ini yang paling penting. Hubungi ambulans atau 119 atau segera ke IGD terdekat. Jangan tunggu nyeri hilang. Nyeri yang hilang bukan berarti aman. Hentikan semua aktivitas dan dudukan pasien. Posisi setengah duduk membantu mengurangi beban jantung. Minum obat pengencer darah seperti aspirin, jika aman dan tidak alergi, dikunyah untuk memperlambat pembentukan bekuan darah. Jika pasien tiba-tiba tidak responsif atau tidak bernafas normal, lakukan Basic Life Support atau BLS. Cek respons dengan menepuk pundak pasien dan memanggil nama, minta bantuan atau hubungi 119, lakukan kompresi dada kuat dan cepat di tengah dada 100-120 kali per menit. Jika ada AED, gunakan dan ikuti instruksinya. Untuk panduan lengkap dan contoh visual langkah dari Basic Life Support, tonton video berikutnya yang secara khusus membahas penanganan henti jantung dan Basic Life Support atau CPR. Di rumah sakit, pasien akan ditangani dengan protokol serangan jantung, EKG akan segera dilakukan, obat pengencer darah tambahan atau antikoagulan akan diberikan, dan bila ada indikasi, akan dilakukan primary PCI atau pemasangan ring atau stent jantung untuk membuka sumbatan di pembuluh darah jantung. Ini adalah sesi KPK untuk serangan jantung, di mana kita sudah mengenali apa itu serangan jantung dan gejalanya, mempelajari bagaimana prosesnya terjadi, serta faktor-faktor resiko yang berperan, dan tentu saja bagaimana kita bisa mengendalikannya agar tidak terjadi pada diri kita maupun orang-orang yang kita sayangi. Semoga penjelasan ini membantu Anda lebih memahami betapa pentingnya menjaga kesehatan jantung sejak sekarang.